Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di Kelurahan Bantayan Hilir, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, di mana di Kelurahan Bantayan Hilir ini terdapat lahan produktif yang dikelola oleh masyarakat yang bernama Pak Mujiono beserta keluarganya. Ini dimanfaatkan oleh Bapak Mujiono sebagai lahan produktif. Nah, lalu bagaimanakah penjelasan singkat tentang bagaimana dasar Pak Mujiono melaksanakan pembudidayaan buah melon ini di Kelurahan Bantayan Hilir? Mari kita diskusi, kita bincang-bincang dengan Pak Mujiono. Selain memiliki tanaman padi, sawit, dan bawang merah, masyarakat di Kelurahan Bantayan Hilir, Kecamatan Batu Hampar, Rokan Hilir, memiliki komoditi unggulan baru, yakni buah melon. Petani buah melon Bapak Mujiono menjelaskan, dirinya memulai usaha pembudidayaan buah melon ini sejak tahun 2007 yang lalu hingga saat ini. Mudahnya pembudidayaan buah melon ini dikarenakan dari mulai menanam hingga masa panen hanya membutuhkan waktu 2 bulan atau 65 hari, dan dalam 1 tahun bisa 2 kali panen buah melon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujiono. Awal mula saya datang ke Kabupaten Rokan Hilir ini adalah dalam rangka mengembangkan usaha budidaya tanaman melon. Karena awalnya dulu saya di Sumatera Utara itu mempunyai lahan yang sangat sedikit, artinya bukan sedikit lagi, kita hanya petani penggarap sewa. Nah, jadi maka saya berniat bahwa seorang petani itu harus lebih surprise dalam usahanya dengan didukung oleh lahan pertanian yang memadai. Maka itu tahun 2006 saya berpindah ke Rokan Hilir ini. Sampai ke Rokan Hilir itulah awal mula saya itu mengembangkan usaha melon secara terus menerus. Rokan Hilir tahun berapa, Pak? Tahun 2016. Jadi 2016 itu sudah mulai? Mulai tahun 2017 awal, mulai tahun 2017 bulan 10 saya mulainya. 2007 bukan 2017. 2007 bulan 10. Mulai membudidayakan melon. Dari 2007 mulai sudah sekian kali. Iya, udah 12 tahun lebih. 13 tahun. Masa mulai dari menanam hingga dia bisa panen itu berapa lama jangka waktunya? Budidaya tanaman melon ini jangka waktu semenjak persemaian sampai panen, dari persemaian sampai panen itu sekitar 65 hari maksimal 65 hari maksimal. Kalau untuk dikirim atau untuk panen komersil itu sekitar 60 hari. Kalau untuk petik buah masak itu 65 sampai 70 hari. Nah, itu maksimalnya. Berarti dari 2006 sampai saat ini sudah berapa kali panen tuh, Pak Mujiono? Kalau panen insya Allah setahun itu minimal 2 kali penanaman, karena harus ada jeda tanaman. Cuman waktu 2 tahun ini ada terus menerus, tidak ada berhenti, makanya ada kendala yang bisa dilihat banyak kurang maksimal lah. Kurang maksimal. Seharusnya dia setahun sekali atau setahun 2 kali itu maksimal. Setelah ada jeda tanam dengan tanaman sela. Contoh misalnya yang beda semi familinya, beda famili dengan melon. Itu tadi. Ini buah ini kan ada 2 versi. 3 versi. 3 versi ya? Iya. Bisa jelaskan? Nah, yang pertama putih, dalamnya hijau keputihan, dalamnya putih. Yang pertama itu dikenal dengan mux melon atau netet melon. Yang kedua ini oranye. Luarnya seperti ini. Sebenarnya ini keluarga katalog, cuman masuk di keluarga mux melon juga, cuman dia dalamnya oranye. Habis itu yang ketiga ini golden melon. Golden melon ada 2 jenis, cuman yang ditanam di sini yang dalamnya oranye. Ada 2 jenis, yang di luar dalamnya putih ada, ini yang dalamnya oranye.
Ini yang ketiga, ini katalog premium atau disebut premium melon. Disebut premium. Ada 3 jenis. Iya. Luas lahan ini berapa nih? Luas lahan kalau keseluruhannya ini hampir 1 hektar. Cuman yang budidaya ini setengah hektar. Setengah hektar yang kita tanam budidaya ini, kalau dipanen itu berapa gitu? Biasanya maksimal itu sekitar 12 ton, 12 sampai 15 ton. Itu maksimal karena ini penanaman di tanah rendah ini ada surjan yang parit seperti ini, dia tidak maksimal bedengannya. Tapi kalau normal dia setengah hektar, biasanya dia mencapai 20 ton per setengah hektar. Nah, karena ini ada surjan parit, jadi itu tanamannya lebih sedikit. Itu jualnya per ton, per buah atau gimana? Per kilo. Per kilo berapa sekilo? Kalau yang putih seperti ini, kalau pasar dia misalnya untuk saat ini harga Rp6.000. Nah, Rp6.000. Kalau yang seperti ini selisihnya 3.000 dari yang putih. Kalau yang oranye seperti ini sekitar Rp7.000. Nah, itu untuk nota ke pedagang sekarang ini. Untuk pangsa-pasar ini bang, Iya. melon ini kan sekian ton nih bang banyaknya. Iya. Selain masyarakat kita tempatan di Batu Hampar ini yang kita distribusikan, mana saja nih bang? Ini kita ekspor. Kebetulan kita selama ini bekerja sama dengan pengepul buah. Pengepul buah tadi dia bekerja sama dengan pasar-pasar, contohnya di Padang dengan di Batam. Nah, maka buah-buah kita saat ini ya masuknya kalau nggak ke Padang, ke Batam. Kebetulan untuk saat ini karena COVID ini Batam tidak ada kapal yang berangkat, jadi akhirnya masuk ke Padang semua. Ke Padang karena di Padang kan umumnya dataran tinggi, dia tidak ada budidaya tanaman melon. Seperti itu. Berarti kondisi tanah yang seperti ini kan tidak mengganggu bang ya? Sebenarnya tidak mengandung, yang penting tidak tergenang air. Tidak tergenang terus-menerus dia. Dari tekstur tanah. Dari tekstur tanah sebenarnya ini yang menghendaki. Melon ini lebih optimal dan lebih bagus ditanam itu di bawah 300 NDPL permukaan laut. Itu lebih maksimal, dia lebih manis, buahnya lebih maksimal besarnya. Tapi kalau di atas 300 itu buah bagus, tapi kurang manis dan kurang besar maksimal. Kalau dibandingkan dengan tanah yang abang sebelum ke Rokan Hilir itu, bagaimana tekstur tanah ini? Apakah sama atau berbeda? Berbeda. Tanah di Sumatera Utara atau umumnya tanah-tanah yang bukan sedimen itu dia tanah asli. Kalau kebetulan tanah yang saya kelola sekarang ini adalah tanah sedimen, tanah timbul. Tanah timbul itu setiap tahun ada perbaikan tanah, yaitu genangan air dengan pasang surut. Artinya tetap cocok juga dengan Lebih cocok, lebih maksimal. Dan pembiayaan lebih ringan dibandingkan dengan yang tanah memang seperti tanah tidak pernah ada genangan air seperti itu. Jadi sudah berapa tahun nih bang usahanya ini? Ini kalau untuk budidaya tanaman melon saya mulai tahun 99. Tapi untuk di Rokan Hilir saya itu mulai tahun 2007. Mulai 2007 bang, kira-kira dari pemerintah daerah, bagaimana tanggapan pemerintah daerah dengan sudah pernah diekspos ataupun pernah mendengar sama Pak Mujiono tentang pembudidayaan melon ini? Ya, tentang ekspos sebenarnya sudah luar biasa dari pihak KTNA, dari pihak kecamatan, dari pihak kelurahan itu sudah mengekspos semua. Cuman kan keterbatasan Pak di Rokan ini image masyarakat tentang melon tadi kurang apa. Cuman itu pun sudah banyak kali mendukung. Pemerintah daerah sudah banyak kali mendukung. Contohnya misalnya seperti teman-teman kelompok tani segala macam. Udah ada perbaikan-perbaikan Contohnya misalnya pembinaan dari PPL, dari stakeholder yang ada. Cuman memang belum maksimal. Saya harapkan ke belakang hari ada memang sentra-sentra terkhusus memang untuk melon ini, khusus sekarang di Batu Hampar. Saya kepingin untuk pemerintah daerah supaya ke belakang hari Batu Hampar atau umumnya Rokan Hilir kita punya sentra penanaman budidaya melon. Apa upaya ataupun harapan abang kepada pemerintah daerah untuk bisa mengembangkan melon ini sehingga di masing-masing kecamatan itu mempunyai ciri khas tersendiri? Iya. Nah, itulah kita sekarang sedang bekerja sama dengan Dinas Pertanian untuk mengawalinya. Saya berharap dengan niat baik ini ada peluang-peluang ke belakang hari yang tercipta dari niat baik kerjasama yang dilakukan mulai dari PPL, petani, ada misalnya petemu tani segala macam itu diketemukan dengan pedagang-pedagang, dengan perusahaan benih segala macam. Itulah bukan keinginan atau action yang sedang dilakukan. Ke belakang hari mungkin
insya Allah Allah akan mendukung itu semua karena niat baik kita. Sementara itu, Lurah Bantayan Hilir, Kecamatan Batu Hampar, Pazwan Irsaudin, sangat memberikan apresiasi kepada petani yang ada di wilayahnya, dikarenakan dengan tekstur tanah yang biasa bisa tumbuh subur buah melon atas usaha gigih yang dilakoni oleh Pak Mujiono dan keluarga. Dan ini bisa dijadikan contoh bagi petani yang lainnya jika ingin mengembangkan budidaya buah melon. Saya sebagai Lurah Bantayan Hilir, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, sangat mengapresiasi atas kerja dari pada Bapak Mujiono dan rekan-rekan, sehingga di sini kami merasa patut berbangga karena bisa menghasilkan tentunya pendapatan bagi para petani. Dan di sini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak PPL kita, Pak Sudir, kepada Bapak Kerukunan Tani yang telah membina Pak Mujiono. Pihak perusahaan juga memberikan bimbingan kepada Pak Mujiono dan rekan-rekan sehingga bisa menghasilkan panen melon pada hari ini yang sungguh luar biasa. Dan di sini patut kami merasa bersyukur karena di Kelurahan Bantayan Hilir ini bisa menjadikan ajang percontohan bagi daerah lainnya, yang mana bagi daerah lain bisa memberi pelajaran. Nanti kami harapkan Pak Mujiono untuk daerah-daerah lain, khususnya di Rokan Hilir, bagi yang ingin belajar langsung ke Pak Mujiono. Dan di sini kami sungguh merasa senang dan bisa membuat pendapatan tani kita bertambah dari sebelumnya. Hal senada juga disampaikan Camat Batu Hampar melalui Sekretaris Camat Ahmad Soleh menjelaskan, melihat hamparan pembudidayaan buah melon yang ada di Kecamatan Batu Hampar, khususnya di Kelurahan Bantayan Hilir ini, yang sangat menjanjikan pendapatan ekonomi masyarakat, dirinya juga memberikan apresiasi kepada petani buah melon yang memiliki daya kreativitas yang teruji. Ini bisa dijadikan percontohan serta dijadikan laboratorium pembudidayaan buah melon bagi masyarakat petani yang lainnya. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan yang hadir bersama kita ini Bapak Ketua Patri Perhimpunan Transmigran Kabupaten Hilir, yang kemudian didampingi juga oleh kita TNI-nya, kemudian dari kawan-kawan yang dari PPL juga Pak Lurah. Kami apresiasi terhadap petani kita, yakni Pak Mujiono, yang selama ini telah memberikan karyanya terhadap Kabupaten Hilir, khususnya di Kecamatan Batu Hampar, lebih khusus untuk Kelurahan Bantayan Hilir. Jadi dengan kinerja yang cukup luar biasa, yang dalam kondisi yang sekarang ini mungkin orang banyak mengeluh dengan permasalahan ekonomi, tapi Pak Mujiono berkreativitas menciptakan sebuah menambah income pendapatan keluarganya dengan cara menanam melon. Mungkin ada berapa ribu Pak? 7.000. Jadi 7.000 ini cukup luar biasa, hanya dilaksanakan oleh suami dan istri. Dan tentunya ini memberikan contoh bagi yang lain, kepada wilayah yang lain, untuk bisa memberikan sumbangsihnya minimal apa yang bisa lakukan untuk daerah kita. Dan kemudian kami juga sarankan kepada masyarakat yang lain, kalau ingin mungkin berkonsultasi atau ingin coba-coba menanam melon ini, silahkan, bahwa lahan Pak Mujiono ini adalah sebagai laboratorium untuk katakanlah tempat kita belajar, tempat kita untuk melaksanakan kegiatan pertanian. Dan juga mungkin kedepannya Pak Mujiono ini akan menjadikan setelah melon ini akan apa Pak? Jadikan tomat, dan kemudian juga akan menanam bawang. Dan ini cukup luar biasa. Artinya petani hebat kita bisa dibuktikan dimanapun, dan kita cukup berbangga ada petani hebat kita yang di sekeliling kita. Ternyata memang kalau kita mengapresiasi, kita mensupport mereka, dan yakin bahwa petani yang seperti ini bukan dianggaplah, tapi memberikan sebuah sumbangsih yang cukup luar biasa. Dan insya Allah kedepannya bahwa Kecamatan Batu Hampar ini akan menjadi sebuah ikon bagi ke daerah yang lain, bahwa petani hebat kita akan bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik dari yang sekarang ini.
Tidak hanya itu, Ketua Patri Rohil M. Nizar yang ikut menyaksikan langsung hamparan tanaman buah melon yang dikelola oleh Pak Mujiono, dirinya sangat terkagum dengan kegigihan dan keuletan Pak Mujiono yang memanfaatkan lahan kosong menjadi lahan produktif. M. Nizar menambahkan, Rokan Hilir memiliki potensi lahan yang sangat baik, tergantung bagaimana mengelola lahan yang ada untuk ditanami berbagai jenis tanaman hortikultura, seperti pembudidayaan buah melon ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita hadir bersama-sama di tengah kebun melon yang karya Pak Mujiono dan kelompok lainnya. Di sini kami melihat bahwa secara langsung bahwa potensi daerah kita ini ya kan adalah luar biasa, khususnya di Batu Hampar. Saya sebagai Ketua Patri Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia ingin secara langsung melihat kondisi yang ada di sini sebagai bentuk kami nanti akan menyampaikan ke teman-teman kami yang lainnya yang tersebar di Rokan Hilir. Kami akan sampaikan bahwa kita bagaimana selalu belajar dan belajar. Walaupun kita hari ini kita rata-rata warga kita dari Patri itu adalah petani, tapi kita jangan terfokus kepada satu komoditi saja. Bagaimana bisa memanfaatkan lahan-lahan kosong lainnya atau lahan pekarang lainnya bisa ditanam dengan komoditi-komoditi tanaman lainnya yang bisa menghasilkan potensi ekonomi, meningkat ekonomi mereka. Contohnya salah satu adalah contoh melon. Setelah saya pulang ini mungkin akan saya coba berkoordinasi dengan teman-teman Patri lainnya, bagaimana khususnya di Rokan Hilir, umumnya di Indonesia, kita akan sampaikan bagaimana kita selalu berusaha belajar dan belajar sebagai petani untuk bisa memanfaatkan potensi lahan yang ada untuk meningkatkan taraf kehidupan keluarga mereka. Terima kasih. Sementara itu, penyuluh pertanian lapangan Kelurahan Bantayan Hilir, Sudirman menjelaskan, berhasilnya Pak Mujiono dalam pengembangan pembudidayaan buah melon ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan kerjasama semua pihak. Oleh karenanya, dukungan penuh pemerintah dan pihak perusahaan secara berkesinambungan tetap diharapkan, sehingga dapat memberikan motivasi kepada masyarakat petani dalam pengembangan tanaman hortikultura. Melihat potensi, mudahnya pengembangan pembudidayaan tanaman buah melon ini bisa terus dikembangkan. Sudirman meyakini bahwa tidak hanya bisa dikembangkan di Kecamatan Batu Hampar saja, akan tetapi bisa dikembangkan di setiap kecamatan yang ada di Rokan Hilir. Sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir, sebagai penyuluh pertanian lapangan, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, terutama kepada pemerintahan daerah, kelurahan, dan pemerintahan kecamatan yang sangat mendukung di kegiatan petani Pak Mujiono ini. Memang sesuai dengan harapan Pak Lurah, budidaya melon ini bisa kita kembangkan di seluruh daerah yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Dan harapan kami tentunya terutama di lingkungan Kecamatan Batu Hampar. Dan sampai saat ini, alhamdulillah di Kecamatan Batu Hampar juga telah menanam komoditi melon ini, yaitu di kelompok tani Bangun Jaya, yaitu terletak di Kepenghuluan Bantayan. Adapun keberhasilan yang kita lihat pada hari ini, yaitu panen melon, tidak terlepas juga pada dukungan rekan-rekan semua, terutama kepada pihak perusahaan mungkin yang telah pengadaan bibit dan juga melakukan pembinaan dari budidaya sampai pengendalian hama penyakit, kemudian panen dan pasca panen. Nah, jadi atas kerjasama yang solid antara petani, penyuluh pertanian, dan didukung oleh pihak perusahaan pengadaan bibit, sehingga pada hari yang berbahagia ini, petani kita yang bernama Mujiono telah panen melon sesuai dengan permintaan daripada pedagang. Jadi harapan dari Pak Lurah akan dikembangkan di seluruh Rokan Hilir, insya Allah akan kita laksanakan. Bisa juga kita berkoordinasi kepada petugas-petugas pertanian di daerah lainnya. Dan harapan kami kepada pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
supaya tetap memberi dukungan kepada kami dalam melaksanakan tugas dan membina petani di lapangan. Hanya itu yang dapat kami sampaikan dari petugas pertanian lapangan, dan kami ucapkan terima kasih. Sementara itu, Ketua KTN Arohil Al-Kafi Sutikno mengatakan, setelah melihat potensi pengembangan pertanian budidaya buah melon di Kelurahan Batayan Hilir, ini bisa dijadikan referensi bagi kepulauan yang lainnya dan cocok untuk dikembangkan. Dan Pak Mujiono ini bisa dijadikan referensi penyuluh swadaya pembudidayaan buah melon. Al-Kafi melihat masa panen buah melon waktunya sangat singkat, mulai dari menanam hingga masa panen hanya membutuhkan waktu 2 bulanan. Ini sangat potensial sekali bila terus dikembangkan sebagai sumber pendapatan ekonomi keluarga dan masyarakat. Terima kasih. Jadi pada hari ini kami beserta Upika Batu Hampar, ada Pak Sekcam, ada Pak Lurah, ada Pak Danpos, dan kemudian ada Pak PPL, dan tak lupa Ketua Patri serta dari perusahaan PT Mutiara Bumi yang sudah mensupport petani hebat kita, yaitu Pak Mujiono, yang hari ini beliau lagi panen melon, yang selama ini kita disibukkan dengan COVID-19, sehingga Pak Mujiono ini dengan di rumah saja, tetapi mereka berkarya, bisa untuk orang lain, orang banyak, sehingga dengan mengkonsumsi melon ini bisa menambah imun tubuh, sehingga kita tidak, mudah-mudahan tidak terserang oleh COVID-19. Ini luar biasa ini Pak Mujiono. Dan kemudian perlu diketahui bersama bahwasanya di Batu Hampar ini selain melon juga ada cabai yang sangat luas, ada bawang merah, ada jagung, ada semangka dan lain-lain. Jadi khususnya hortikultura memang di Batu Hampar ini sangat luar biasa. Jadi perlu juga diketahui ke depannya lagi, seperti katakan Pak Sekcam dan Pak Lurah, bahwasanya Pak Mujiono ini bisa menjadi penyuluh swadaya untuk petani lain, dan kemudian bisa menjadi laboratorium lapangannya di lokasinya, sehingga petani-petani lain bisa belajar di sini. Sumber daya alam kita yang luar biasa ini bisa menghasilkan berbagai macam komoditi yang cocok untuk di Batu Hampar ini. Terima kasih, petani hebat! Geliatnya para petani Rokan Hilir yang ada di Kecamatan Batu Hampar dalam pembudidayaan buah melon, ditambah lagi dukungan dari pemerintah, sangat diharapkan secara berkesinambungan, sehingga bukan tidak mungkin Rokan Hilir selain penghasil padi juga penghasil tanaman hortikultura. Dari Kecamatan Batu Hampar, Junaidi melaporkan. Demikian tadi laporan singkat dari Batayan Hilir, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tentang bagaimana lahan itu dijadikan lahan produktif untuk menanam buah melon di Kecamatan Batu Hampar.